Kisah nyata Yo Yung Chul, sang pembunuh berantai legendaris dari Korea Selatan. Manusia jadi monster, The Rain Code Killer, 20 nyawa dalam 1 tahun. Tanpa basa-basi lagi, langsung ke inti. Bayangin kamu tinggal di sebuah kota di mana kamu gak bisa ngerasa aman bahkan di dalam rumah sendiri, terutama pas lagi hujan turun deras. Jadi tahun 2003 sampai 2004 di Seoul, Korea Selatan, benar-benar geger. Ada monster nyata bernama Yo Yung Chul. Dia ini mantan narapidana yang dalam waktu setahun doang bisa berhasil ngabisin sekitar 20 orang tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Nah, polisi ini dibuat frustasi karena dia ini licik banget. Karena dia selalu beraksi pakai jas hujan kuning saat tertangkap. Media menjulukinya The Rain Code Killer. Yo Yung Chul ini punya masa lalu yang hancur. Ditolak dari sekolah seni karena buta warna, diselingkuhi sampai diceraikan sepihak sama istrinya pas dia lagi di penjara. Bukannya introspeksi, dia malah menyalahkan keadaan. Nah, dia ini dendam sama 2 kelompok, orang kaya dan perempuan penghibur. Dia beli palu godam seberat 4 kilo dan buat korban pertamanya dia sengaja nyari rumah orang kaya yang lokasinya tepat di sebelah gereja. Kenapa? Karena dia mau nantang Tuhan. Dia bilang, lihat aja, biar rumah kau dekat tempat ibadah. Tuhan gak bakal bisa melihat kau. Satu persatu lansia kaya dihabisi di dalam rumah mereka sendiri. Kepalanya ini dihantam palu berkali-kali. Gak ada barang yang berharga yang diambil, murni pelampiasan nafsu membunuh. Begitulah pola pembunuhan orang kaya mulai diendus polisi. Nah, Yo Yung Chul ini ganti taktik. Target barunya para perempuan penghibur dari panti pijat. Polanya rapi banget. Korbannya ini dipanggil ke apartemennya, dieksekusi di toilet, lalu jasadnya ini dimutilasi jadi belasan bagian biar gak gampang dikenal. Kantong-kantong plastik berisi sisa jasad itu kemudian dikubur di area hutan belakang kuil Bongwon. Dan gilanya, tiap selesai nguburin satu korban, dia bakal naruh 1 tutup botol di atas tanah kuburan itu sebagai penanda. Nah, jumlah tutup botol itu persis sama dengan nyawa yang diambil. Aksinya ini baru berhenti setelah seorang mucikari curiga kenapa cewek-ceweknya hilang setelah dipesan oleh nomor yang sama. Akhirnya polisi ini menjebak dan menangkap Yung Chul ini. Awalnya dia ini ngelak, tapi begitu emosinya dipancing di ruang interogasi, si psikopatnya ini langsung meledak. Minta kertas dan pulpen lalu ngebuat 20 garis lurus. Dia bilang, ini jumlah orang yang udah gua habisi. Skor tes psikopatnya mencapai 30 dari skala 40. Bener-bener super psikopat. Desember 2004 dia dijatuhin vonis hukuman mati. Tapi karena Korea Selatan udah gak mempraktikkan eksekusi lagi sejak 1997, dia akhirnya cuma mendekam di penjara seumur hidup. Tapi ceritanya gak berhenti di situ. Kabar terakhir dari sipir penjara menyebutkan Yo Yung Chul sering teriak ketakutan di dalam selnya. Dia ngaku setiap malam dia selalu digentayangi oleh arwah para korbannya lewat mimpi buruk yang gak pernah selesai. Penjara dunia mungkin gak bisa mengeksekusinya, tapi bayang-bayang dosa tampaknya tahu cara membalas dendam.
Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.